Benarkah AFF gudang mafia ASEAN? Nah, ini lagi ramai dibahas nih guys. Ya, piala AFF yang disebut supporter Indonesia itu piala Ciki ditemukanlah beberapa kejanggalan dan keblunderan. Makanya supporter Indonesia kali ini itu biasa-biasa aja ya dengan piala AFF ini. Menang syukur, kalau enggak ya sudahlah ya gitu. Dan berikut sudah Mimin rangkum dari beberapa sumber. Nah, kita simak sekalian, menekan tombol subscribe, like, dan komen. Nah, buat kalian yang mau memberi gift di kolom komentar, Mimin ucapin terima kasih banyak. Berita menohok dari AFF nih guys. Disinyalir ya, selama ini AFF sebagai sarang mafia sepak bola, FFC, Federasi Sepak Bola Kamboja, siap ambil tindakan tegas atas dugaan match fixing ini. Saat melawan Singapura versus Kamboja di AFF 2024, pihak Federasi Sepak Bola Kamboja bakal mengusut tuntas dugaan kasus pengaturan skor itu. Nah, memang banyak pihak yang enggan bertanding di AFF ini karena selain laganya sering memakan korban, seperti Marcelino kemarin. Bahkan kita heran, ini pertandingan sepak bola, tarkam, atau pertandingan Mortal Kombat. Disinyalir banyak mafia sepak bola yang bergentayangan di AFF ini. Duel timnas Singapura versus Kamboja yang tersaji di laga perdana grup A Piala AFF 2024. Pertandingan ini digelar di Stadion Nasional Kalang, Singapura pada 11 Desember 2024. Itu pun berakhir dengan kemenangan Singapura 2-1. Lalu kecurigaan itu muncul dari gol yang terjadi, seperti disengaja oleh kiper. Bahkan banyak pihak yang merasa kalau ini blunder, yang terjadi begitu janggal. Dua gol ini aneh, dianggap tidak biasa oleh FFC. Nah, Presiden FFC bernama Sosoka meminta untuk pihak berwenang mengusut insiden ini untuk menghapus kecurigaan adanya match fixing. Mengingat insiden yang terjadi tampaknya tak biasa terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka Federasi Sepak Bola Kamboja bekerja sama dengan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan kasus yang memalukan ini. Bahkan selama ini penilaian terjadi terhadap liga yang bukan kalender FIFA ini sering berhembus isu miring dengan adanya berbagai kecurangan. Presiden FFC Kamboja menegaskan bahwa penyelidikan telah dibuka atas ketidakteraturan pertandingan tim nasional sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pejabat dan pemain yang jujur tidak perlu khawatir, kecuali yang terlibat pasti panas dingin. Supporter-supporter di Kamboja mendukung penuh hal ini untuk membersihkan atas dugaan-dugaan match fixing, pengaturan skor, dan juga mungkin ada mafia di dalamnya. Nah, kalau kalian lihat cuplikannya ya, hal bodoh mana yang dilakukan oleh kiper bernama Ferak Dara ini sampai sebegini blunder ya. Ini kiper seperti sengaja. Nah, itu bola sudah di hadapannya, bukannya ditendang atau ditangkap, malah meleset ke kakinya. Yang kedua, bola di hadapannya bukan ditendang, malah melepas umpan dengan lemah ke lawan dan langsung gol. Tapi rekan satu tim yang blunder ini yang bernama Nick Taylor mengatakan kalau itu hal biasa dan bisa saja terjadi dalam pertandingan. Waduh, kalau biasa sih nggak lebih dari satu kali, kalau itu namanya kebiasaan. Sampai-sampai supporter Kamboja di sana, kenapa si Nick Taylor ini membela si kiper? Roman-romannya ada sesuatu. Gimana menurut kalian? Lalu, pertandingan Vietnam versus Filipina pada 18 Desember 2024. Pada laga tersebut, Filipina pertama kali mengungguli Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol Jervey Gayoso pada menit ke-69. Tapi Vietnam berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di menit 90/7 lewat sundulan pemain Vietnam bernama Ngoc Tan ke gawang Filipina. Tapi hasil imbang ini layaknya kekalahan bagi Filipina. Bagaimana tidak, skor 1-0 yang sudah di depan mata tinggal menunggu peluit. Namun kenyataan berbicara lain. Awalnya tambahan waktu yang diberikan hanya 5 menit. Namun wasit belum juga meniup peluit hingga akhir, hingga Vietnam mencetak gol penyeimbang pada menit ke-7 injury time. Usai laga, pemain naturalisasi Filipina Bjorn Martin Christensen merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit pertandingan Filipina versus Vietnam. Dia mengatakan, "Saya tidak puas dengan wasit pertandingan ini, tapi begitulah adanya. Saya akan jadikan ini hal sebagai pengalaman baru di setiap pertandingan." Lalu pada menit ke-9, pemain Vietnam berharap wasit memberikan hadiah penalti. Pada saat itu, pemain Vietnam mendapat penalti usai pemain Filipina Adrian Ugelvik diduga mendorong pemain Vietnam Phu Van Tan di area terlarang kotak penalti. Wasit pun meniup peluit. Tapi VAR menyatakan kalau itu adalah diving alias pura-pura jatuh yang dilakukan oleh pemain Vietnam agar mendapatkan hadiah penalti. Akhirnya wasit barulah menganulir keputusan itu, tidak memberikan hadiah penalti kepada Vietnam. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Banyak pendukung timnas yang menyerukan agar Indonesia keluar saja dari AFF, tapi Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan saat ini belum adalah saat yang tepat untuk keluar dari AFF. Seperti yang kita tahu, Indonesia belum pernah sekalipun menang Piala AFF sejak 96. Makin
kesini fokus Indonesia ke Asia dan Piala Dunia untuk target kedepannya. Karena AFF semakin kesini semakin membuat malas gitu ya, semakin biasa aja gitu. Kalau dulu AFF dianggap sebagai Piala Dunia kecil di Asia Tenggara. Kalau sekarang biasa aja. Walaupun pasti ada keinginan untuk menang, tapi melihat posisi sekarang masuk final aja udah bagus. Walaupun bukan target utama, hebatnya supporter timnas Indonesia tetap mendukung di setiap pertandingan. Buktinya, setiap ada laga kandang, supporter Indonesia selalu memenuhi stadion. Tidak peduli beli tiket murah atau mahal. Yang penting disupport. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Bye-bye.